Oke, jadi gini bro, saya baru saja membuat sebuah penelitian tentang aerodinamika pada burung merpati. Jadi maksud dari penelitian atau studi ini untuk mengetahui proporsi tubuh burung seperti apa yang membuat burung itu bisa melesat lebih cepat dan menjadi juara seperti itu. Jadi saya sudah membaca sekitar 40-an artikel dan juga konten YouTube dan menemukan sesuatu bro. Yang kalian tahu apa? Ternyata yang paling berpengaruh bagi burung merpati, khususnya merpati kolong, untuk menjadi juara ternyata bukan kondisi fisiknya bro, tapi kondisi psikologisnya yang kita sering sebut dengan kata giring keras. Jadi kalau kondisi fisik ternyata hanya menyumbang sekitar 30% peluang seekor burung untuk menjadi juara. Nah, selain itu bro, ada dua hal lagi yang tidak kalah penting yang harus kalian ketahui tentang merpati kolong ini. Apa saja dua itu? Silahkan simak penelitian atau konten saya berikut sampai selesai agar tidak salah paham. Oke, mari kita bedah ini deh. Anda ngasih kami riset yang menarik banget soal dunia merpati balap di Indonesia, khususnya jenis merpati kolong ya. Awalnya saya pikir ini ya sekedar adu cepat biasa, tapi ternyata jauh lebih dalam dari itu ya. Ini tuh perpaduan antara aerodinamika, psikologi, dan ikatan yang luar biasa antara merpati sama jokinya. Jadi, misi kita di Deep Dive kali ini, kita mau coba ungkap formula rahasianya. Apa yang lebih penting? Fisik atau mentalnya? Nah, yang menarik dari sumber-sumber ini tuh gimana mereka mempertemukan dua dunia. Jadi ada kearifan tradisional dari para penghobi yang udah puluhan tahun ya kan. Terus di sisi lain ada analisis biomekanika kuantitatif dari ilmuwan. Kita bakal lihat nih, intuisi para penghobi itu terbukti secara ilmiah atau enggak. Dan gimana semua elemen mulai dari birahi sampai warna baju joki menentukan kemenangan. Oke, ini bagian yang paling bikin saya penasaran. Kunci utama performa merpati ternyata bukan latihan fisik, tapi kondisi psikologis yang disebut giring keket. Ini apa sih sebenarnya? Kenapa bisa lebih penting dari kekuatan sayap? Karena ini bahan bakarnya. Gini deh, Anda bisa punya mesin Formula 1, tapi tanpa bensin, mobil itu nggak akan gerak kan? Nah, giring keket itu adalah puncak birahi merpati jantan. Dorongan naluriahnya itu tak tertandingi lah. Dorongan untuk kembali ke pasangannya. Tanpa ini, merpati sekuat apapun gak akan terbang maksimal. Ini bukan soal mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Jadi ini pada dasarnya soal manajemen motivasi gitu ya? Gimana caranya para penghobi ini bisa, memastikan puncaknya itu terjadi pas di hari perlombaan? Risetnya nyebut ada ritual ganjel telur. Tepat sekali. Ini pada dasarnya manajemen hormon yang sangat strategis. Jadi, ritual ganjal telur itu misalnya, Anda ganti telur asli di sarang pakai telur palsu. Ini bikin si jantan terus-terusan dalam kondisi siaga, protektif ke pasangannya. Dengan ngatur waktu ketemu betina dan ritual kayak gini, Anda itu pada dasarnya merancang puncak motivasi merpati, biar meledak pas balapan. Anda bukan sekedar pelatih, tapi udah jadi ahli biologi perilaku. Luar biasa. Berarti faktor mental ini kuncinya ya. Tapi gimana dengan fisik? Para penghobi kan punya kriteria sendiri tuh. Dada bidang, tatapan mata tajam, sayap kokoh. Itu mitos saja atau emang ada dasar ilmiahnya? Sama sekali bukan mitos, justru sains itu memvalidasi intuisi mereka dengan angka. Riset menunjukkan formula juara yang optimal itu adalah kombinasi dari bobot tubuh yang ringan, sekitar 250 gram, tapi luas sayapnya lebih besar. Kombinasi ini menghasilkan gaya angkat atau lift dan gaya dorong atau thrust yang paling tinggi. Ini yang memungkinkan akselerasi vertikal yang eksplosif. Jadi, dada bidang yang mereka cari itu sebenarnya proksi untuk rasio kekuatan otot sama berat badan yang efisien. Oke, jadi kita udah punya merpati dengan fisik superior dan mental yang udah diset di puncaknya. Harusnya udah cukup buat menang kan? Tapi, risetnya bilang ada variabel ketiga yang sama pentingnya. Dan ini ada di Anda, sang joki. Benar,
Ini ngangkat pertanyaan penting soal navigasi di detik-detik terakhir. Merpati itu ngandelin warna pakaian Anda sebagai suara visual, titik tujuannya. Kalau hari ini Anda pakai baju merah, besok ganti biru, merpati bisa ragu. Tunggu. Hanya karena warna baju. Tepat. Keraguan sepersekian detik itu udah cukup buat menghilangkan momentum. Semua keunggulan biomekanik dan dorongan psikologis yang udah dibangun susah payah bisa hilang gitu aja. Jadi keandalan Anda sebagai joki itu, secara langsung mengubah potensi fisik jadi kemenangan. Jadi, kalau kita pakai analogi teknologi nih ya, merpati juara itu bukan cuma soal hardware fisiknya yang canggih, tapi softwarenya, kondisi psikologis giring keketnya harus prima. Dan user interface-nya, kemitaran yang konsisten dengan Anda, itu harus sempurna. Satu aja bermasalah, seluruh sistemnya gagal. Dan yang paling memukau dari semua ini tuh, gimana kearifan tradisional dan data ilmiah itu nggak bertentangan. Keduanya itu cuma dua bahasa yang berbeda untuk ngejelasin kebenaran yang sama. Jadi keberhasilan itu bukan soal milih satu di antara yang lain, tapi mengintegrasikan semuanya. Nah, sebagai penutup, kami tinggalkan sebuah pemikiran untuk Anda. Riset ini nyebutin adanya trade-off. Merpati dengan kaki lebih pendek mungkin lebih cepat pas terbang, sementara yang kakinya lebih panjang lebih stabil waktu mendarat. Ini jadi bikin kami mikir, mungkin nggak ya di masa depan kita akan lihat tim merpati yang terspesialisasi, mirip di tim olahraga gitu. Satu buat kecepatan, satu lagi jadi finisher, ahli di area pendaratan. Sesuatu untuk Anda pikirkan.